Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, kita bisa memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk telaah kajian ini, mari pertama kita buka Quran surat ke-17, surat Al-Isra. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini dikabarkan oleh Allah di Quran surat ke-17, surat Al-Isra. Dan yang pertama kita buka ayatnya, ayat 105 sampai dengan ayat 111. Di Al-Quran surat ke-105 sampai dengan ke-111 itu Allah tunjukkan kepada kita, pertama, bahwa diturunkannya Al-Quran itu dengan cara yang benar. Yang kedua, isi dari yang dibawa dari Al-Quran itu adalah kebenaran. Diutus para nabi dan rasul, diutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul untuk mengabarkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang hidupnya benar, mengikuti petunjuk kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, sekaligus memberikan peringatan, mencegah supaya orang itu tidak jatuh ke dalam kerusakan, kehancuran dan penderitaan ketika tidak mau lagi mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ayat 105 Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Berikutnya, wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada
wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jadi Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, di ayat-ayat ini di Quran surat ke-17 Allah tegaskan semua yang disampaikan, difirmankan oleh Allah di Al-Quran itu benar. Maka kemudian jangan sampai kita ini ada keraguan. Diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur supaya kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari setiap ayat demi ayat yang disampaikan, difirmankan oleh Allah di Al-Quran. Nah, ini juga yang ditegaskan oleh Allah panjenengan pirsani di Quran surat Jum'ah. Ayatnya ayat yang kedua, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad, tugas utama dan pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ditunjukkan di surat Jum'ah ayat yang kedua, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi tugasnya Rasul itu adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua apa? Wa yuzakkihim, mempurifikasi, mentazkiyatun nafas, membersihkan jiwa-jiwa umatnya dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah, dengan Al-Quran. Para jamaah, Imam Asyuyuti dalam tafsir beliau, seorang mufassir besar ini, memberikan penjelasan jika setiap peristiwa itu ada pengantarnya. Lebih-lebih peristiwa yang besar seperti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika Allah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada di Quran surat ke-17 menurut Imam Asyuyuti, maka pengantarnya adalah di surat sebelumnya, berarti di surat ke-16. Panjenengan pirsani ayat pertama dari surat ke-16. Di ayat pertama dari surat ke-16 itu Allah sampaikan, ata amrullahi fala tastajilu. Sudah tiba, sudah datang hari kiamat, sudah datang ketetapan Allah tentang datangnya kehancuran. Maka kalian manusia fala tastajilu, jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Di ayat ini Allah sudah memberikan pengantar kepada Nabi Muhammad. Ketika nanti apa yang beliau sampaikan ini tentang peristiwa Isra Mi'raj, tentu tantangannya luar biasa. Tidak serta-merta setiap orang menerima. Orang kafir ketika mendapatkan kabar ini semakin kuat kekafirannya. Orang yang imannya lemah mulai ragu, kecuali orang-orang yang imannya kuat. Maka di surat ke-16 ayat yang pertama ini Allah ingatkan manusia jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Sebab kalau manusia itu tergesa-gesa, nanti salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam mengambil sikap, salah di dalam mengambil kesimpulan, salah di dalam mengambil langkah terbaik yang harus ditempuh dan dilakukan dalam hidup dan kehidupan. Sebab informasi, kabar, berita, peristiwa
yang disampaikan kepada kita secara garis besar itu ada dua. Satu, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Orang sekarang nyebut dengan irasional. Dua, peristiwa yang disampaikan kepada kita itu bisa diterima, bisa dicerna oleh akal. Orang sekarang nyebut rasional. Jadi ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Padahal di dunia ini bukan hanya ada dua itu, tapi ada satu bagian lagi yang tidak kalah pentingnya. Di samping masuk akal, di samping tidak masuk akal, di samping irasional, di samping rasional, ada satu lagi bagian dalam hidup namanya suprarasional. Sesuatu yang benar tetapi belum terjangkau oleh kemampuan, oleh keterbatasan daya pikir dari manusia. Sebab sehebat-hebatnya manusia, semakin banyak ilmu yang dia miliki, maka kesimpulannya semakin jauh lebih banyak ilmu yang belum dia miliki. Semakin banyak tahu dia tentang sesuatu, maka di balik itu semakin banyak yang dia tidak ketahui tentang segala sesuatu itu. Sehingga disinilah manusia itu tidak boleh tergesa-gesa. Ambil apa yang diambil, kebenaran. Dari mana kebenaran itu? Dari Allah. Ambil petunjuk. Dengan pendekatan apa? Tentu dengan pendekatan keyakinan, dengan pendekatan iman kepada Allah. Coba panjenengan renungkan, ketika kabar ini melebar menjadi berita utama, orang membicarakan ini, dan kemudian orang ini cari bolo, barangkali seide, ikut mencaci Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada orang yang salah. Kenapa? Karena orang yang betul-betul imannya luar biasa. Lewat lisannya sendiri Nabi pernah bersabda, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati la roja'a imanu Abi Bakrin. Kalau sekiranya iman satu orang, Abu Bakar saja, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati, dibandingkan dengan bobot iman seluruh umatku, kata Rasulullah, la roja'a imanu Abi Bakrin, maka masih berat, masih bagus, masih berkualitas bobot iman seorang Abu Bakar. Kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan, tentu kita ragukan. Tapi kalau Rasulullah yang menyampaikan, kita hanya bisa bertanya, apa istimewanya iman Abu Bakar sehingga Abu Bakar menempati tempat ranking iman sedemikian hebat menurut Rasulullah? Ternyata ada 3 hal. Kenapa iman Abu Bakar itu sedemikian hebat? 1, sebab dalam hidup Abu Bakar menempatkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Nomor 2, Abu Bakar, kenapa imannya begitu hebat? Sebab Abu Bakar menempatkan kecintaan dan ketaatan kepada Rasul di atas segala-galanya. Dan yang nomor 3, teruji. Kenapa Abu Bakar imannya sedemikian hebat? Sebab Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Sehingga ketika peristiwa ini di-compare, diminta komentar kepada Abu Bakar, tentu jawaban Abu Bakar adalah jawaban imani. Yang Abu Bakar sampaikan, apa yang kamu katakan? Nabi Muhammad menyampaikan kabar seperti itu, bahwa di Isra Mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
dalam kurun waktu yang sangat singkat, bukan semalam, kurang dari 1 malam. Itu pun masih tidak berhenti sampai di situ. Isra masih berlanjut dengan Mi'raj, Masya Allah. Tapi kalau itu yang menyampaikan Rasulullah, kata Abu Bakar, jangankan itu, lebih dari itu saya percaya. Masya Allah. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Orang itu terpercaya, orang itu dipercaya orang itu kredibel, orang itu percaya karena orang itu layak dan pantas untuk dipercaya. Karena orang itu sudah teruji kejujurannya, seperti Nabi Muhammad. Sepanjang perjalanan hidupnya tidak ada catatan Nabi Muhammad itu seorang pembohong. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, Nabi Muhammad tidak pernah berselisih dan ingkar janji. Nabi Muhammad itu betul-betul sosok yang jujur, sosok yang terpercaya, Al-Amin. Sehingga apapun yang disampaikan, meskipun orang belum bisa mencerna secara sederhana menurut akal pikirannya, maka kebenaran yang dia kedepankan adalah kebenaran keyakinan kepada Allah. Sama dengan kita bersyahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu apa terjemahnya? Bukan menyaksikan kan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu beda dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan itu pengalaman langsung, menemukan kebenaran, melihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya menyaksikan. Tapi kalau bersaksi itu realisasi dari iman, realisasi dari keyakinan kepada Allah. Dan itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar yang menjadikan pelajaran berharga bagi kita. Sehingga tidak kebetulan Isra Mi'raj itu ada di surat ke-17. Dan sesungguhnya kalau kita pelajari mulai dari surat ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir 111, ternyata di situ tergambar skema rohani. Allah mau menunjukkan manusia yang patut dan layak dijadikan contoh dan teladan. Nabi Muhammad label apa? Tulisannya gede, Al-Insan Al-Kamil. Betul-betul Nabi Muhammad itu adalah manusia yang berakhlak mulia. Sehingga pengantarnya surat ke-16. Surat ke-16 itu An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Allah kasih contoh dan permodelan. Surat ke-17 contoh manusia yang betul-betul layak untuk dijadikan contoh dan teladan, Nabi Muhammad. Surat ke-16 pengantarnya, lihat apa yang diperlihatkan Allah, lebah. Maka dalam sabda Rasulullah, mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah itu akhlaknya seperti lebah. Kenapa lebah? Ada 2 hal yang dimiliki lebah dan tidak dimiliki yang lain. Memang serangga, memang makhluk kecil, tapi oleh Allah diberi ilham untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? 1, lebah itu makhluk yang bersih, yang indah, yang baik, yang benar, yang indah dalam hal pola hidup, dalam hal pola makan. Tercermin dari 1, lebah itu tidak pernah merusak di mana saja. Dia hadir memberikan kebaikan. Dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Dia tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Itu lebah. Dan ini dijadikan contoh dan pelajaran oleh Allah.
Menarik sekali, ibu-ibu bisa pirsani di Al-Quran itu ada binatang-binatang kecil yang oleh Allah dijadikan pelajaran, bahkan dijadikan nama surat untuk kita bisa belajar pola kehidupan mereka, bagaimana rumah tinggal mereka, bagaimana tata pergaulan mereka. Itu menjadi pelajaran. Setidak-tidaknya kita catat ada 3. 1, Quran surat ke-29. Quran surat ke-29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Yang kedua, Quran surat ke-27. 27 itu An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Dan yang kita bicarakan tadi pengantar peristiwa Isra Mi'raj, Quran surat ke-16. Surat ke-16 itu An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Coba ibu-ibu bandingkan. Pertama, laba-laba. Apa yang diinformasikan oleh Allah di Al-Quran? Rumah yang paling jelek, padahal apik loh Bu, tapi dijelaskan oleh Allah di Al-Quran, rumah yang paling rapuh, ketok itu apik, enggak, luar biasa. Laba-laba diberi ilham oleh Allah, bikin rumah yang indah, set bagus, tapi rapuh. Ya, bukan hanya rapuh gampang dirusak, tapi penghuninya tidak mampu ya dijaga dari panas terik matahari, dari derasnya hujan. Dan bukan hanya itu, ternyata rumahnya betul-betul tidak aman dan tidak memberi rasa nyaman, tidak mampu memberikan perlindungan. Contoh, bapak-bapak ini mengerikan kabarnya. Laba-laba jantan kalau sudah ketemu dengan laba-laba betina, terus bersenang-senang, terus melepaskan syahwatnya, selesai itu apa yang terjadi? Pasti laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Tidak hanya laba-laba jantan, anak-anaknya juga dimangsa oleh induknya. Coba masak rumah seperti itu. Ini pelajaran yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, rumah semut. Rumah semut itu gambaran rumah yang kotor, tidak seleksi. Semua dimasukkan ke dalam rumahnya. Saking semangatnya sampai kebablasan sehingga serakah gitu ya. Kalau dalam batas ukuran tertentu masih bagus, etos kerjanya tinggi. Tapi kalau sudah tidak terkendali, itu menjadi keserakahan. Dalam tanda petik, saking serakahnya, yang namanya semut itu, Bu, semut itu umurnya berapa tahun Bu? Semut itu dikasih umur oleh Allah tidak lebih dari 1 tahun. Jadi umur semut, ya, serangga ini dikasih kesempatan umur oleh Allah, hidupnya berapa lama? Tidak lebih dari 1 tahun. Tapi yang unik, dia mengumpulkan makanan untuk dimasukkan ke rumahnya itu, dimasukkan ke sarangnya itu, dijejalkan ke rumahnya itu. Coba semut itu antara barang yang dibawa dengan tubuhnya yang kecil itu bisa memanggul makanan yang ukurannya berpuluh-puluh kali dari berat tubuhnya. Saking serakahnya. Dan begitu dimasukkan ke rumah sampai mati nggak dimakan. Wong persediaan makan itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun, sementara umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Ada model seperti itu. Tidak lagi pernah memperhatikan kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang. Tidak lagi memperhatikan ini barang yang halal, ini barang yang haram. Ada kehidupan model semut. Nah, yang ketiga yang kita bicarakan sebagai pengantar ini adalah kehidupan model lebah. Lebah itu bersih. Lebah itu tidak pernah salah paham, apalagi gagal paham. Coba kalau manusia berapa banyak masalah gara-gara apa Bu?
komunikasi, miskomunikasi. Ojo mana niat tukaran. Suami istri itu loh, duduk-duduk ngomong guyon-guyon, iso dadi tukaran. Itu manusia. Nah, yang namanya lebah itu setiap gerakan komunikasinya itu tidak pernah membuat orang salah paham, tidak pernah membuat serangga lebah lain gagal paham. Semua komunikasinya efektif, produktif. Mereka di mana saja berada tidak pernah merusak, malah membantu proses penyerbukan. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah lewat apa? Kehidupan lebah, sehingga Rasul bersabda mukmin itu akhlaknya seperti lebah. Kenapa? Dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Dia tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Rumahnya bersih, betul-betul jauh dari kotor, virus tidak bisa masuk. Karena itu di rumahnya tersimpan barang berharga, yaitu madu. Nah, Imam As-Suyuti memberikan catatan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang ada di surat ke-17, pengantarnya ada di surat ke-16. Bahwa Allah mau menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin nanti, bukan hanya Nabi Muhammad, kita semua ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah dalam bentuk apa? Sabda Rasulullah itu. Rasul dalam sabdanya menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang yang dikabarkanlah kepada Nabi Muhammad yang sabar. Nanti itu tidak semua orang percaya. Itu di pengantar, sabar. Ada penentangan yang keras terhadap apa yang kamu sampaikan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-16, ayatnya ayat 125. Di Quran surat ke-16 ayat 125, Allah sudah tunjukkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya aksan. Allah mengingatkan Muhammad, hendaknya engkau ajak orang-orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan arif, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat engkau yang baik. Wajadilhum, saya menggunakan kata wajadilhum itu bukan berdebat. Sebab kalau debat itu mesti nggawa-nggawa kusir. Mesti debat itu arahnya selalu apa? Menang kalah. Terus kemudian muncul sikap-sikap tercela. Sama dengan di mana-mana saya lebih suka menggunakan istilah pemuda dibanding remaja. Sebab kalau remaja itu selalu syarat dengan masalah. Tapi kalau pemuda itu menyelesaikan masalah. Coba lihat persoalan remaja. Mesti remaja itu rentetannya mesti hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan. Sementara pemuda, Rasul apa ini? Bahkan dalam ungkapan peribahasa itu, subhanul yaumi rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi ada gambaran optimisme. Nah, kembali Quran surat ke-16 ayat 125 tadi, Allah mengingatkan, karena itu yang sabar Nabi Muhammad, ajak orang-orang ke jalan Allah dengan bijaksana, beri nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, jika perlu bertukar pikiran, jika perlu berdialog, silakan. Tapi dengan catatan syaratnya apa? Harus menggunakan akhlak yang mulia, billati hiya aksan, dengan tutur kata yang baik, dengan lisan yang baik. Dengan itu maka diharapkan orang itu akan menerima kebenaran. Meskipun di surat ke-17
yang menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj yang tadi kita buka itu, panjenengan pirsani Quran surat ke-17 ayatnya ayat 107. Apa yang diingatkan Allah? Kul aminu bihi. Katakan Muhammad, kamu percaya? Aula tu'minu, atau kamu tidak percaya? Kamu beriman dengan Al-Quran, kul aminu bihi aula tu'minu, atau tidak beriman? Kamu menerima apa yang difirmankan oleh Allah terhadap peristiwa besar ini, peristiwa Isra Mi'raj ini, atau engkau tidak menerima? Tidak ada urusan bagi Allah. Sama saja bagi Allah. Tidak ada untungnya bagi Allah. Jika kamu percaya, yang beruntung engkau. Kenapa? Di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan, Kul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu, apa cirinya? Idza yutla alaihim, apabila kepadanya ditunjukkan kebenaran, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, apabila kepadanya dibacakan ayat-ayat Allah, idza yutla alaihim, sikapnya cuma satu. Apa sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hikmah dari apa peristiwa Isra dan Mi'raj itu, hikmahnya adalah Allah mau mengantarkan kita manusia dengan ayat-ayat itu derajat kemuliaan bagi setiap hamba-hamba yang bagaimana? Yang taat, tunduk, patuh, rukuk dan sujud kepada Allah. Sehingga oleh-olehnya tidak berlebihan. Peristiwa besar itu adalah perintah sholat 5 waktu, dan itu ada di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayatnya ayat 78. Di Al-Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78 itu Allah tunjukkan hikmah besar itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ada tempat terpuji, ada derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang bisa memetik hikmah dari peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah ibadah yang langsung diberikan oleh Allah. Perintah sholat 5 waktu itu, maaf ya, yang kita rasakan apa? Itu oleh-olehnya perjalanan. Perjalanan yang tidak tanggung-tanggung. Ketika Nabi itu diangkat oleh Allah, apa yang muncul dalam benak kita? Rasul yang namanya orang sekarang bahas apa ini, Pak? Ini beratnya enggak, bobotnya enggak banyak, tapi kemampuan luar biasa dari apa yang diberikan oleh Allah. Ada yang namanya neokortek, ada yang namanya limbic system, ada yang namanya gut spots. Dari otak ini yang diberikan oleh Allah. Orang sekarang bahas dalam neuroscience itu ketika Rasul diperjalankan oleh Allah, maka yang nampak apa? Diajari oleh Allah bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu teratur, baik, benar, indah, tidak ada yang asal jadi, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang acak-acakan, tidak ada yang asal-asalan. Semua ditimbang, diukur, dikadar dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kesimpulannya satu, semua sujud kepada Allah.
Kesimpulannya satu, semua nurut kepada Allah. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang. Muhammad, engkau manusia. Manusia itu ada di bumi, dan bumi ini beredar mengelilingi matahari. Planet-planet yang lain semua sujud. Sujud mereka dalam gerakan keteraturan yang itu ditunjukkan kepada manusia untuk melaksanakan sholat, untuk menegakkan sholat. Yang di dalam sholat itu ada doa luar biasa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ini punya jalan, punya garis orbit. Panjenengan cek Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 38, ayatnya ayat 39. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Allah mengkoreksi tentang pengetahuan-pengetahuan ensiklopedia yang bertumpuk, yang sampai sekarang akhirnya mengalami pendangkalan. Pengetahuan itu tereduksi sedemikian rupa bahwa seolah-olah matahari itu cuma satu. Tidak ada di benak pikiran kita bahwa matahari itu dua. Paling ada di istilah, Pak, ya. Kalau pemimpinnya dua namanya matahari kembar gitu. Padahal di jagat raya yang diciptakan oleh Allah ini, mataharinya bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 100, bukan 1 juta. Mataharinya saja itu bermiliar-miliar matahari. Dan masing-masing matahari beredar dalam garis orbit. Di Al-Quran disebut manzilah-manzilah. Ada banyak manusia yang berpikir matahari itu diam, yang lain beredar mengelilingi matahari. Tidak, Al-Quran memberikan penjabaran. Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 38, ayat 39. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika takdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Matahari juga berjalan, dan masing-masing matahari berjalan masing-masing. Iya, di tata surya kita matahari cuma satu, tapi di jagat raya yang diciptakan oleh Allah sampai sekarang tidak ada satupun pakar yang tahu betapa luas jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Apa kesimpulannya? Coba, kalau bumi kita ini berjalannya mengelilingi matahari tidak teratur, terlalu cepat, Bu. Jadi wong Jawa kebat keliwat, atau terlalu lambat. Apa itu, Pak? Alon-alon asal kelakon. Berjalannya itu terlalu lambat atau terlalu cepat. Kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya bumi kita ini pasti akan masuk, ditarik ke dalam matahari, atau sebaliknya bumi kita akan terlempar keluar, dan itu terjadi kehancuran. Allah didik dan ajarkan tentang keteraturan, dan keteraturan manusia itu dididik oleh Allah. Lewat Allah beri kekayaan berharga, derajatnya ditinggikan. Apa itu? Yaitu rukuk dan sujud kepada Allah. Coba kalau kita renungkan, kapan Allah lepaskan kita? Waktu malam Allah panggil wal laili, waktu fajar Allah panggil wal fajri, waktu asar Allah panggil wal asri. Jumhur mufasir, wawunya itu wawu qasam dalam tafsir itu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Wal fajr maknanya adalah wassolatil fajr. Sebab pada waktu subuh itu Allah bagi-bagi kekayaan, yang kekayaan itu jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Apa itu? Yaitu sholat subuh, yaitu sholat asar, yaitu sholat duhur. Nilai sholat duhur, nilai sholat asar, nilai sholat subuh jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Karena itu inilah kekayaan besar yang disediakan oleh Allah. Maaf, bukan tidak penting dunia. Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Siapa yang tidak suka punya rumah megah, luas? Tapi kekayaan dunia itu semua tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah.
Maka oleh-oleh hikmah besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj untuk mengantarkan sebagaimana Allah kasih contoh lebah, menjadi gambaran sebagai mukmin dan contoh manusia yang dijadikan contoh dan teladan Nabi Muhammad sebagai insan kamil. Maka itu Allah beri jalan kemuliaan itu dengan perintah sholat 5 waktu. Lewat diperjalankan saja Allah tunjukkan keteraturan. Maka jika ingin hidup kita ini menempati tempat yang mulia, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menomorsatukan rukuk dan sujud kepada Allah. Dan itu yang Allah tegaskan. Ciri prinsip umatnya Nabi Muhammad ya rukuk dan sujud kepada Allah. Panjenengan biasa Quran surat ke-48, surat Al-Fat ayatnya ayat 29. Jelas di situ Allah tunjukkan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau, cirinya apa? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, hidup dengan penuh kasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka sholat. Tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka rukuk dan sujud, melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Dan sholatnya tidak hanya di atas sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Kenapa? Lanjutan ayatnya itu jelas. Tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlam minallah waridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud dalam rangka hidup ini betul-betul mencari karunia dan keridaan Allah. Setelah itu apa yang ditunjukkan? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak dalam hidup mereka bekas tanda sujud. Lah ngapunten, bekas tanda sujud itu bukan hanya ngapunten apa? Jidatnya sampai menghitam, bukan hanya itu, tapi lebih jauh dari itu, punya makna. Sujudnya itu dibawa dalam sajadah panjang kehidupan. Tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud dengan orang yang tidak rukuk dan sujud. Di kantor, orang itu kalau rukuk dan sujud dengan orang yang tidak rukuk dan sujud, prejengannya pasti berbeda. Yang rukuk dan sujud, dia tidak mungkin menyalahgunakan jabatan, dia tidak mungkin korupsi. Orang yang rukuk dan sujud beda dengan orang yang tidak rukuk dan sujud. Di sekolah, di kampus, di pesantren. Di pesantren sama, Pak. Orang yang rukuk dan sujud dengan orang yang tidak rukuk dan sujud tentu beda. Wadah anak santri itu yo gak sujud belas, Pak. Padahal bapak wis niat apik disantrikan. Alhamdulillah mulai jadi iso umbah-umbah. Karena wayahe salat seluwiden. Jadi, tentu berbeda anak yang rukuk dan sujud dengan yang tidak rukuk dan sujud. Yang rukuk dan sujud apa? Dia menyadari sekolah, di kampus, ya, dia tidak hanya menambah pengetahuan, tapi dia sedang beribadah kepada Allah. Dan catatannya, tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang belajar. Kenapa? Sebab orang yang belajar itu menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu mencari ilmu, dan yang punya ilmu adalah Allah Al-Alim. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Kenapa? Tidak main-main orang yang mengajar, sebab ketika dia mengajar, dia mewakili Allah. Dia menyampaikan ilmu, dan yang punya ilmu adalah Allah. Sehingga di Quran itu terus, Quran surat ke-58 ayat yang ke-11, kita sudah hafal ayat itu. Allah tunjukkan derajat yang tinggi diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina
utul ilma darajat. Di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu Allah tunjukkan bagaimana kedekatan Allah dengan menempatkan manusia yang berilmu diberikan oleh Allah tempat derajat yang tinggi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita menyadari betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Sampai-sampai di Al-Quran itu Allah tunjukkan dunia ini, nikmat dan lezatnya dunia ini, semua kenikmatan dunia itu tidak sebanding dengan betapa nikmat, lezat dan bahagianya orang yang mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Coba panjenengan rasakan, kira-kira menderitanya seperti apa. Ada orang bukan hanya minggu, bukan hanya pekan, bahkan bukan hanya bulan, sudah tahunan Pak, bertahun-tahun itu tidak pernah bisa rukuk dan sujud, tidak pernah tahajud barang semalam pun, dan dia merasa tidak kehilangan apapun. Masya Allah. Sementara orang lain setiap malam seneng. Kenapa? Bukan karena nanti malam bisa istirahat, tapi dia menunggu-nunggu setelah tidur, setelah istirahat, nanti ada sepertiga malam terakhir. Orang bisa rukuk dan sujud bertakarrub, mendekat kepada Allah, yang itu kelezatan dan kenikmatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia bisa merasakan malam-malam menjadi malam yang penuh kemuliaan, malam-malam yang penuh keindahan, malam-malam yang penuh kebahagiaan dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Nah, di Al-Quran Allah tunjukkan kepada kita betapa sholat ini menjadi cerminan kita akan mampu meraih kehidupan ini menuju derajat kemuliaan, kebahagiaan, atau sebaliknya kita gagal dalam hidup itu. Kemudian kita mengalami berbagai persoalan kehidupan dan kita mentok berhenti pada persoalan itu karena kita tidak pernah tahu akar persoalannya. Sementara Allah sudah mengajarkan apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Salat adalah bagian dari penyelesaian setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Jika rukuk dan sujud kita betul-betul salatan daiman, maka rukuk dan sujud itu akan mampu mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan itu sampai dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Panjenengan rasakan di surga nanti menunggu 4 orang. Ada 4 kelompok yang ditunggu. Bukan hanya dimasukkan Allah surga, tapi ketika kita masih hidup saja kita dinanti-nantikan oleh surga. Siapa dia? Panjenengan pirsani Quran surat kedua 13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 22. Di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayatnya ayat yang ke-22, Allah ingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Allah? Walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Di ayat ini ada 4 golongan. Ada 4 kelompok orang yang betul-betul nanti dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu orang yang hidup dengan iman yang sempurna. Apa itu? Hidup dengan kesabaran. Walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Yang kedua, jadi orang yang sabar itu orang yang nanti dinantikan, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, dinantikan, dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa aqamus shalah. Jadi yang dinanti, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang hidup betul-betul bertumpu dari rukuk dan sujud kepada Allah.
Tidak ada kekayaan yang lebih hebat, tidak ada bekal yang lebih dahsyat dibanding apa yang sudah dituntunkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga, merawat, menjadikan milik, mewariskan kepada anak-anak dan keturunan kita. Untuk apa? Untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Sebab ini kekayaan yang tidak terkira. Maaf panjenengan pirsani, Quran surat ke-20, surat Toha. Surat Toha ayatnya ayat 132. Apa yang diingatkan oleh Allah? Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan, ajarkan, tanamkan, didik kepada istri, kepada anak-anakmu, wa'mur ahlaka bis-shalah, untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk menegakkan salat, fastabir 'alaiha, dan yang sabar kalian di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqah, aku tidak minta salatmu. Engkau tidak salat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada yang rukuk dan sujud kepada Allah, aku juga tidak rugi. Sekampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzukuk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa, akibat baik itu pasti akan diberikan oleh Allah bagi orang yang hidup dengan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga orang yang betul-betul merasakan kesempurnaan kebahagiaan sampai di akhirat, yang kedua siapa? Yang dinantikan surga, orang yang menegakkan sholat. Wa aqamus sholat. Setelah walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, ayat 22 tadi, surat ke-13. Yang kedua wa aqamus shalah. Sekarang yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surga? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi orang yang dirindukan surga itu orang yang dermawan, orang yang loman, orang yang tiada hari tanpa infak, orang yang tiada hari tanpa sodakoh. Infak, sodakoh, apalagi zakat, infak wajib yang kita berikan terang-terangan, batas nisabnya jelas, siapa yang menerima jelas, kita keluarkan itu. Selebihnya yang sembunyi-sembunyi, kita menjadi keran, tidak ragu dari apa yang direzekikan oleh Allah, kemudian dibelanjakan lagi di jalan Allah. Itu orang yang dinanti oleh surga. Orang yang tidak nunggu kaya. Berapa yang kita bisa berikan? Mastata'tum min quwwati, seberapa yang kita mampu. Ada jiwa besar. Makanya surat apa itu Pak? Surat Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan penciptaan kita semua, manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat Allah ingatkan apa? Inna sa'yakum lasatta. Sungguh yang kalian usahakan, sungguh yang kalian perbuat, sungguh yang kalian bisniskan, sungguh yang kalian karyakan berbeda-beda. Inna sa'yakum lasatta. Ternyata di akhirat nilainya cuma dua. Manusia itu hanya dibagi dua kelompok, dua gerbong, yang beruntung dan yang merugi. Kelompok yang pertama membawa panji-panji kesuksesan dan kemenangan. Di panji itu ada tulisannya Aqto wattaqo wasoddaqo bil husna. Yang gagal, yang merugi, yang menderita, siapa dia? Bakhila
Wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Jadi yang sukses siapa? Akto, orang yang loman, yang dermawan. Wattaqo, orang yang hidup dengan kemuliaan, orang yang bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya balasan bagi perbuatan yang baik. Maka di dunia diisi dengan kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Yang rugi siapa? Bakhila, yang medit, yang bakhil. Wastaghna, merasa cukup, tidak perlu noleh kemana-mana, cukup nikmat hidup di dunia, seolah-olah kenikmatan dunia adalah akhir dari segala kenikmatan. Yang berikutnya, yang ketiga apa? Wa kadzdzaba bil husna, maka dia mendustakan adanya balasan bagi perbuatan yang baik. Jangankan sama orang yang butuh, wong sama orang yang berjasa kepadanya saja dia lupakan. Jangankan kepada orang yang berjasa, yang kepada Allah saja yang memberikan rizki, malah dia lupa kepada Allah yang memberi rizki. Itu namanya apa? Wa kadzdzaba bil husna. Maka yang dirindukan surga yang ketiga adalah siapa? Orang yang dermawan. Dan yang keempat, yang terakhir, kelompok yang dirindukan oleh surga selain sabar menegakkan sholat, orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah. Surat ke-13 ayat 22 tadi ditutup dengan pernyataan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sesuatu yang wajar. Tapi agama ini mendidik dan mengajarkan kita dididik untuk berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas kejelekan dengan perbuatan yang baik. Orang inilah yang dinantikan oleh surga. Semoga umur kita barokah, harta kita barokah. Pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah mencurahkan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu mengantarkan kita semua dalam hidup penuh kemuliaan, taat, bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan oleh Allah, dan dalam hidup kita selalu ingat kepada Allah. Dalam setiap langkah tentu kita ada kekhilafan, dosa dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua, kepada diri dan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita ini tercatat, kita ini digolongkan menjadi golongan hamba Allah yang solih, yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita semua dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, dikelompokkan menjadi golongan ashabul jannah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah di atas segala-galanya, mencintai Rasul di atas segala-galanya, dan tentu saja mencintai Islam di atas segala-galanya sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibu, terima kasih atas perhatian. Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.